لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Untuk mengupdate informasi dari Tanah Suci, pemirsa, langsung saja saya terhubung dengan rekan Dimas yang ada di Mekah yang sudah tersambung secara daring. Dimas Ginanjar, jurnalis Jawa Post TV. Selamat petang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat petang, Bista. Dimas, ada kabar ada WNI yang diamankan aparat di Saudi terkait kasus haji ilegal. Bagaimana ini bisa terjadi lagi dan apa yang bisa dilaporkan terkait kronologi dari kejadian ini? Iya, betul, Dista. Jadi memang ini dampak dari pengetatan yang dilakukan pemerintah Arab Saudi, bahwasanya tidak ingin kalau banyak calon jemaah haji ilegal yang masuk ke kota Mekah terutamanya. Karena tahun lalu efek dari banyaknya jemaah haji ilegal memang sangat buruk sekali, terutama banyaknya yang meninggal sampai jatuh sakit ketika di puncak hajinya. Nah, oleh sebab itu pemerintah Arab Saudi terus melakukan pengetatan dan terus mencari siapapun yang dicurigai melakukan itu menjadi bagian dari haji ilegal akan terus ditindak seperti itu. Nah, lalu ada 3 lagi WNI kita yang tertuduh saat ini yang dituduh melakukan bagian dari jamaah haji ilegal itu. Barang bukti yang barang bukti yang dikumpulkan adalah ada printer, lalu ada dokumentasi terkait dengan badal yang disebut dengan badal haji atau menggantikan haji itu. Namun 3 WNI itu menyangkal semua tuduhan yang telah disampaikan oleh pihak berwajib dari Arab Saudi. Mereka mengatakan bahwasanya itu foto bukan badal haji tetapi badal untuk wukuf dan itu dilakukan tahun lalu. Sedangkan terkait dengan printer dan sebagainya itu disebut milik teman mereka yang kembali ke Indonesia. Nah, untuk memastikan agar mereka mendapatkan hak-haknya dengan baik ketika proses pengadilan berlanjut, maka saat ini mereka bertiga sedang dalam pendampingan oleh pihak Konjen RI di Dista. Ini berarti masalah yang bisa dikatakan masih terus berulang dan bahkan masih terjadi lagi tahun ini, di mana pemerintah Arab Saudi pun juga sudah semakin ketat untuk melakukan pengawasan. Apa yang sebenarnya bisa menjadi ini menjadi peringatan gitu untuk warga negara Indonesia agar tidak terjebak pada keberangkatan haji yang ilegal? Iya, betul sekali, Dista. Sampai dengan di hari ini misalkan sejak penerbangan pertama calon jemaah haji dari tanggal 2 Mei itu kurang lebih ada sekitar 3 atau 4 peristiwa penangkapan WNI yang disebut-sebut berkaitan dengan haji ilegal. Nah, ini memang haji ilegal ini masih terus tumbuh karena memang ada pasarnya sendiri di Indonesia, bahwasanya masyarakat Indonesia ingin berhaji dengan cepat berangkat tanpa harus menunggu kurun waktu yang lama, meskipun mereka harus membuang uang yang cukup banyak dan resikonya tetap tinggi dalam artian belum tentu bisa berangkat. Nah, ini padahal sudah berulang kali juga disampaikan kalau misalkan calon jemaah haji itu tertangkap, nantinya mereka akan didenda sampai 90 juta rupiah. Sedangkan bagi fasilitator atau penyedia itu bisa dikenakan denda sampai 440 juta rupiah. Tetapi memang karena peminatnya tampaknya masih banyak, karena di Indonesia sendiri kita tahu antrian haji itu sampai di 20 tahunan lebih, maka proses seperti ini akan terus ada peminatnya. Oleh sebab itu, bagi masyarakat Indonesia sendiri diharapkan untuk tidak tergiur dengan tawaran-tawaran haji tanpa prosedur atau haji-haji yang sifatnya langsung bisa berangkat ke Mekah tanpa harus ada proses menunggu yang lama di sana. Baik, ini tentu akan menjadi hal yang sia-sia begitu ya, mengingat itu melanggar aturan dan ada sanksi hukum yang membayangi di sana. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi dari Indonesia. Lalu bagaimana persiapan untuk puncak haji, Dimas, mengingat ada kartu nusuk yang harus dibagikan, lalu juga ada skema-skema tertentu nantinya dan persiapan di Armusna? Iya, terkait dengan kartu nusuk sendiri saat ini PPIH menyampaikan bahwasanya sudah 95% calon jemaah haji kita yang sudah menerima kartu nusuk. Saat ini di Mekah sendiri sudah ada 185.000 calon jemaah haji Indonesia dan sebanyak 176.000 diantaranya sudah mendapatkan kartu nusuk. Nah, ini berarti hingga tanggal 31 Mei yang merupakan hari terakhir penerbangan calon jemaah haji Indonesia ke Mekah dan sampai dengan 5 Juni untuk wukuf di Arafah, PPIH optimis bahwasanya pendistribusian kartu nusuk itu akan selesai tepat waktu, Dista. Dan juga yang menarik adalah terkait dengan persiapan untuk di puncak haji. Kita tahu saat ini berarti kurang lebih sekitar 8 atau 9 hari menuju puncak haji. Saat ini kita masih menunggu apakah puncak haji dengan wukuf di Arafah itu akan terjadi pada 5 Juni atau Jumat 6 Juni. Nah, saat ini 2 hari ini Dirjen Penyedia Haji dan Umroh Bapak Hilman Latif itu setiap hari
terus melakukan pengecekan di lokasi Armusna untuk memastikan semuanya telah siap, termasuk juga tenda-tenda, bagaimana air di sana, lalu juga bagaimana kelistrikan, kasurnya itu juga bahkan kemarin sudah dicoba juga, lalu juga bagaimana dengan dekorasi seperti itu. Bahkan di Mina sendiri tadi dari hasil pengecekan tadi diketahui bahwasanya ada beberapa syarika yang mencoba memberikan dekorasi-dekorasi yang khas dengan Indonesia supaya calon jemaah haji lebih nyaman di tenda nantinya di sana. Iya, ini kondisi di Mekah tentu sudah semakin padat. Dimas, bagaimana update kondisi di sana dan bagaimana kegiatan jemaah haji Indonesia di sana dengan kepadatan yang ada? Adakah yang harus diantisipasi? Iya, betul sekali. Mekah otomatis menjadi semakin padat menjelang puncak haji ini, terutama di Masjidil Haram. Saya tadi pagi di Masjidil Haram itu luar biasa kepadatannya, dan ini tentu saja berdampak juga kepada lansia dan juga calon jemaah haji yang punya resiko tinggi untuk tidak memaksakan selalu beribadah sunnah atau beribadah sholat wajib di Masjidil Haram. Mengingat kondisinya saat ini makin dekat dengan puncak haji, jadi diharapkan untuk bisa menjaga kesehatan. Selain itu juga karena kita masih berada di dalam area Tanah Haram, maka sholat di dalam hotel pun itu masih memiliki pahala yang sama dengan di Masjidil Haram. Oleh sebab itu diharapkan untuk lebih banyak menjaga aktivitasnya, karena tujuan ke sini sebenarnya untuk di puncak hajinya, Disa. Fokus kepada ibadah di puncak haji nanti. Dimas Ginanjar, terima kasih informasinya langsung dari Mekah. Kami tunggu untuk update informasi lainnya. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita menuju informasi berikutnya. Menjelang puncak ibadah haji, Kementerian Agama terus mematangkan persiapan fasilitas di wilayah Arafah, Musdalifah, dan Mina atau dikenal dengan Armusna. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh turun langsung melakukan inspeksi lapangan untuk memastikan layanan jemaah Indonesia siap pada fase krusial wukuf. Sebanyak 170.000 lebih jemaah haji Indonesia saat ini sudah berada di Mekah 8 hari jelang puncak wukuf. Kementerian Agama melakukan pengecekan langsung fasilitas di Armusna yang akan menjadi titik krusial pergerakan jemaah. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Hilman Latif didampingi jajarannya meninjau kondisi tenda di Arafah dan Mina. Tenda sudah dilengkapi AC, karpet, kasur, bantal, pemanas air, dan kulkas untuk air dingin. Ya, alhamdulillah hari ini kita melakukan kunjungan kepada salah satu service provider yang menjadi mitra kita, Kementerian Agama Republik Indonesia, yang akan melayani jamaah haji selama puncak haji, yaitu di Arafah, di Musdalifah, dan di Mina. Nah, kita memastikan tenda yang akan digunakan oleh jamaah sudah tersedia dengan baik, termasuk juga fasilitasnya, kasur yang disediakan, air conditioner, air, toilet, dan lain-lain. Alhamdulillah tadi kita melihat di Arafah, itu juga sudah ada toilet-toilet baru yang bertingkat, ya, yang disediakan oleh pemerintah Saudi di berbagai maktab, dan ini juga mudah-mudahan bisa memberikan kenyamanan yang lebih baik pada jamaah. Kemudian juga di Mina kita cek situasinya, sanitasi, kemudian tenda, serta fasilitas yang akan diberikan, dapurnya juga, ya, karena memang di Mina sebagian besar jamaah akan tinggal beberapa hari. Tentu sebagian lainnya kita juga akan melakukan proses sebagaimana diskenariokan, yaitu murur dan tanazul. Dan kita secara detail akan disampaikan jadwal-jadwal ketika mereka akan melakukan jumroh, ya, yang tentu saja ada berbagai modifikasi yang semua dilakukan demi keamanan dan keselamatan jemaah. Dalam pengecekan, Hilman juga memastikan dapur siap melayani kebutuhan makan jemaah. Bahkan, perwakilan syarikah menyiapkan layanan kejutan seperti es krim dan minuman dingin untuk jemaah Indonesia. Cuaca ekstrim menjadi tantangan utama pada puncak haji tahun ini. Suhu saat wukuf diprediksi lebih panas dari saat pengecekan. Hilman mengimbau jemaah mengutamakan ibadah wajib dan tidak keluar tenda tanpa keperluan. Untuk mengatur pergerakan jemaah, Kemenak menegaskan pentingnya keakuratan data. Perpindahan hotel dan pengelompokan keluarga harus terkoordinasi agar pemberangkatan menuju Armusna berjalan lancar. Tahun ini diterapkan skema murur dan tanazul bagi jemaah resiko tinggi. Murur memungkinkan jemaah hanya melintas Musdalifah tanpa turun dari bus, sementara tanazul memperbolehkan mabit dilakukan di hotel dekat Jamarot.
Dengan konfigurasi maktab yang mengatur hingga 4.000 jemaah, koordinasi antar petugas, syarikah, dan jemaah menjadi kunci utama. Menjelang puncak ibadah haji, Kementerian Agama mengimbau jemaah untuk mewaspadai cuaca ekstrim di wilayah Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dengan suhu diperkirakan melebihi 45 derajat Celcius, pemerintah meminta jemaah utamanya lansia untuk memprioritaskan kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar tenda. Puncak ibadah haji semakin dekat. Saat ini lebih dari 170.000 jemaah Indonesia telah berada di Mekah dan bersiap memasuki fase wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, dan Mina. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Hilman Latif meminta jemaah untuk mewaspadai cuaca ekstrim yang diprediksi akan meningkat tajam saat wukuf. Ya, alhamdulillah hari ini kita melakukan kunjungan kepada salah satu service provider yang menjadi mitra kita, Kementerian Agama Republik Indonesia, yang akan melayani jamaah haji selama puncak haji, yaitu di Arafah, di Musdalifah, dan di Mina. Nah, kita memastikan tenda yang akan digunakan oleh jamaah sudah tersedia dengan baik, termasuk juga fasilitasnya, kasur yang disediakan, air conditioner, air, toilet, dan lain-lain. Alhamdulillah tadi kita melihat di Arafah, itu juga sudah ada toilet-toilet baru yang bertingkat, ya, yang disediakan oleh pemerintah Saudi di berbagai maktab, dan ini juga mudah-mudahan bisa memberikan kenyamanan yang lebih baik pada jamaah. Kemudian juga di Mina kita cek situasinya, sanitasi, kemudian tenda, serta fasilitas yang akan diberikan, dapurnya juga, ya, karena memang di Mina sebagian besar jamaah akan tinggal beberapa hari. Tentu sebagian lainnya kita juga akan melakukan proses sebagaimana diskenariokan, yaitu murur dan tanazul. Dan kita dalam beberapa hari ke depan akan bicara lebih detail tahapan-tahapan yang kita lakukan untuk pergeseran jamaah. Karena pada kuncinya dalam proses haji ini yang harus kita waspadai adalah pergerakan jamaah. Baik mulai dari Makkah, kemudian ke Arafah, Musdalifah, dan Mina. Alhamdulillah kita juga berdiskusi dengan para CEO yang menjadi mitra kita, bagaimana mereka juga bisa memahami, ya, konteks jamaah kita yang sebagian besar masih harus bergabung dengan grupnya, dengan keluarga, kemudian juga ada orang tua dan pendampingnya. Nah, kita komunikasikan. Ya, mudah-mudahan meskipun pada prinsipnya nanti semua jamaah akan dilayani pada maktab-maktab atau markas tertentu. Nah, kita sudah menyampaikan kepada mereka beberapa kelonggaran untuk bisa memberikan kemudahan pada jamaah. Untuk menjaga kondisi fisik jemaah, petugas diminta aktif memantau setiap pergerakan dan kondisi kesehatan jemaah di lapangan. Selain itu, untuk menjamin keselamatan jemaah resiko tinggi, pemerintah menyiapkan skema murur, yaitu pergerakan melintasi Musdalifah tanpa turun dari bus. Skema lain yang diadakan adalah tanazul, untuk pemberangkatan bertahap dan menghindari penumpukan. Tahun ini lebih dari 47.000 jemaah lansia mengikuti ibadah haji. Mereka mendapat perhatian khusus, termasuk layanan kursi roda, pendorong, dan pengawasan intensif petugas. Hilman juga mengingatkan jemaah untuk tidak sembarangan keluar tenda. Kepadatan, panas ekstrim, dan risiko tersasar menjadi pertimbangan utama. Pengaturan nomor di depan tenda sedang dimatangkan agar memudahkan koordinasi dan meminimalisir kehilangan arah. Dengan sinergi antar pihak, pemerintah Indonesia optimistis seluruh jemaah dapat menjalani rangkaian haji dengan lancar dan pulang dengan selamat serta mendapat predikat haji mabrur. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك